Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususan nanwiha li sahib hadzal kitab Syaikhul Qarib Qasim Syahid Hasyah Al-Bajuri Imam Bajuri wa sahib al-matan ghayat wa taqrib wa ila sahib hadzal bait al-akhuna al-mubarak Ustaz Fikri wa ahlihi wa ila ibni Hasan Muhammad Hasan Hanafi Hilmi Hanafi Muhammad Hilmi Hanafi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian majelis kita, majelis Raha di malam yang berbahagia ini. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kriteria najis ya. Jadi najis itu secara umum ada dua. Ada najis yang bisa dilihat oleh kasat mata, dan itu najisnya disebut najis aini atau ainia. Kemudian yang kedua, ada najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Najis yang udah kering tapi belum pernah dicuci sama sekali, atau belum pernah ada air yang mengalir sama sekali. Maka najis tersebut namanya najis hukmiyah atau najis hukmi. Itu diingat ya kaidahnya. Najis ada dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu harus dicuci secara bersih dan hilang pertama baunya najis itu. Kemudian yang kedua rasanya najis itu jilat-jilat tuh. Ya. Iya emang. Yang ketiga warna najisnya. Ya, kalau misalnya warnanya hitam ya pastikan hitamnya udah nggak ada sama sekali. Nah, kemudian yang keempat bentuk najisnya. Bentuk fisik najisnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah najis hukmiyah. Nah, kalau najis hukmiyah ini, Masya Allah, datang beliau. Assalamualaikum. Bisa tahu ya? Bisa tahu. Kan di share ya? Lu tahu dari mana ini? Alamatnya di mari. Ya, baru saya kagak ngirim Sherlock ya. Ya. Katanya sih Keputer ya. Iya, alhamdulillah. Tadi rumah biaya dulu kan nggak pegang handphone dari mulai badan mobil. Ya Allah. Dari istri yang kiai. Aduh ya Allah. Nah, baik, izin saya lanjutkan. Yang kedua najis hukmiyah, kemarin udah dibahas. Kalau najis hukmiyah, caranya gampang, cuma dibasuh, disiram aja udah selesai. Karena bentuknya emang udah nggak ada, rasanya emang udah nggak mungkin ada, terus apalagi warnanya juga nggak ada, baunya juga udah nggak ada, tapi belum pernah dicuci. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Cukup dengan siraman saja sudah cukup. Nah, dan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa semua kencing-kencing ataupun air yang keluar dari tubuh manusia dari dua jalan itu hukumnya najis. Ya, kecuali satu. Apa yang satu itu? Ada yang masih ingat? Semua yang keluar dari air mani, ya. Semua yang keluar dari dua jalan hukumnya najis kecuali air mani. Sekalipun air mani dianggap menjijikan oleh sebagian orang pada tabiat normal umumnya, namun secara syara dia tetap suci. Ya, secara syariat dia tetap suci. Meskipun nanti ada khilaf lagi di antara para ulama di mazhab yang lain barangkali, atau qaul pendapat imam yang lain, tetap bahwa air mani itu hukumnya najis. Nah, itu nggak masalah. Tapi kita mazhab Syafi'i yang kita anut, nahnu kasyafi'i, na'taqid, kita meyakini ala annal maniyya tahirun, bahwa sungguhnya air mani itu hukumnya suci. Sekalipun menjijikan tapi tetap suci. Beda dengan selain mani, menjijikan dianggap najis. Nah itu. Nah, udah sepakat ya, segala yang keluar baik
depan ataupun jalur belakang dari dua jalan itu hukumnya najis. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada nggak selain mani yang dikecualikan? Nah, jawabannya ada. Kita akan bahas di sini pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca atau saya duluan? Atau halaman 10, Oke. Halaman 10. Gak apa-apa, kayak Pak Uus itu kan, Pak Hasan tuh walaupun salah masih dia juga tetap lanjut dia baca. Summastasna Gay. Di baris dari atas tuh 2, 3, 4, 5. 5 dari atas. Halaman 10 deh. Summastasna ada Gay. Baris kelima. Iya, baris kelima dari atas tuh 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada summastasna di situ, tumma di tengah. Nah, ya. Bismillah Kiai Ukon, guru kita bersama tabarukan. Dibaca. Mau baca Kiai 1, 2 baris nggak apa-apa Kiai. Tabarukan. Summastasna al-musannifu minal abwali qauluhu ila baulus sabiyyi alladzi lam yakul ta'ama ay lam yatanawal ma'kulan wala masyruban ala jihatin tawazi fa innahu ay bailu sabiyyi yadhuru biroshil ma'i alaihi wala yustaratu firrosi sailani al ma'u fa inna akala sobiyyi at-ta'ama ala jihatit taghadhi wasala baulahu qat'an. Oke, udah sampai sini dulu Kiai. Masya Allah. Ini mah udah 1000 udah. Udah ketahuan nama sorofnya beliau lah. Udah bisa kita lihat. Emang gitu kalau kita pernah belajar nahu sorof, dari cara bacanya udah kelihatan. Dan jangankan beliau, kita aja yang udah baca, yang ngaji nahu, ngaji sorof masih tetap salah kalau disuruh baca kitab. Karena kita belum tahu artinya, belum tahu i'rabnya, posisi kedudukan kalimatnya. Nah, itu. Baik. Kita lanjutkan. Summastasna. Kemudian istasna mengkecualikan. Summastasna. Kemudian mengecualikan. Mana istisna artinya pengecualian. Summastasnal musannifu minal abwali qauluhu. Kemudian mengecualikan al-musannifu oleh musannif. Kalau saya bilang oleh, itu berarti fa'ilnya jelas ya, kelihatan. Summastasnal musannifu, kemudian mengecualikan oleh musannif. Apa arti musannif? Pengarang kitab. Nah, mengecualikan oleh pengarang kitab minal abwali, dari segala kencing-kencing. Qauluhu, oleh perkataannya musannif. Apa perkataannya musannif? Nah, di sini maqulul qaul, yang dikatakan oleh musannif. Illa baulas sabiyyi alladzi lam ya'kulit ta'ama. Kecuali kencing as-sabi, anak bayi. Anak bayi yang mana? Anak bayi alladzi, yang lam ya'kulit ta'ama, belum atau tidak memakan iya. Nah, iya itu berarti fa'ilnya nggak disebut di sini. Saya terjemahkan iya. Kalau lah atau oleh fa'ilnya ada. Lam ya'kul, yang tidak makan iya bayi, at-ta'ama, akan makanan, maf'ul. Nah, kemarin udah dijelasin sama musannif. Kemudian beliau ingin memberikan pengecualian. Dari semua yang udah disebutkan di dalam hukum-hukum najis, beliau ingin mengecualikan satu jenis najis yang itu masih diberikan sedikit keringanan. Apakah najis tersebut? Najis baulus sabiyyi, kencingnya seorang bayi laki-laki yang belum makan makanan. Nah, maksudnya belum makan makanan apa? Ai lam yatanawal ma'kulan wala masyruban ala jihatit taghaddi. Artinya belum mendapat belum menjangkau si bayi tersebut, ianya bayi, ya.
kembali ke bayi sobi, makulan akan makanan, akala yakulu makulan akan makanan, wala masyruban dan tidak menjangkau ia bayi akan minuman, di ataf ia tanawal, ala jihatit taghaddi, ala jihatit taghaddi, di atas sisi taghaddi. Arti taghaddi itu konsumsi, makan yang memang benar-benar makan. Ya. Nah, emang kenapa sih bayi itu yang belum makan, belum minum, bayinya emang kenapa sih bayi tersebut? Fa innahu, karena sesungguhnya nyanya ini apa? Ai baulu sobiyyi. Karena sesungguhnya artinya kencingnya bayi laki-laki, yathuru itu suci birishil ma'i. Ini kayaknya bi ya kayaknya. Bi ya, di situ bi ya. Apa ya rish? Birishil ma'i alaihi. Dengan rish itu artinya memercikkan. Birishil ma'i alaihi, dengan memercikkan air alaihi ke atasnya baul, kencing. Nah, sampai di sini titik dulu. Jadi spesialnya laki-laki seperti itu. Spesialnya bayi laki-laki seperti itu. Kalau kita punya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI ya, kalau ASI nggak dimasuk. Kalau ASI emang udah pokoknya kan. Kalau ada bayi yang masih belum makan dan belum minum, kemudian bayi tersebut pipis. Nah, maka pipisnya si bayi laki-laki tersebut itu nggak usah dibersihkan sampai disiram segala. Tapi cukup dengan mengambil air, kemudian airnya ada di ini kita, di dalam genggaman kita percikan, kita kepret kalau bahasa Betawi barangkali ya. Ya kepret kayak ya. Dikepret gitu. Insya Allah itu suci. Ya. Cuma bayi laki-laki doang. Bayi perempuan gimana? Tuh pertanyaan pertama. Saya juga bertanya lagi, kok kenapa sih dibedain antara bayi laki-laki dan perempuan? Tuh yang kedua. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah itu. Jadi khusus untuk bayi laki-laki yang belum makan atau minum. Ala jihatit taghaddi. Di sini ada kata-kata ala jihatit taghaddi. Arti ala jihatit taghaddi atas sisi konsumtif. Yang artinya dia memang makan. Karena nanti ada momen-momen di mana bayi makan tapi nggak dianggap taghaddi. Nah, saya baca di sini. Di dalam apa namanya? Syabayuri. Di sini dijelaskan taghaddi itu seperti apa contohnya. Yang dimaksud dengan konsumtif. Kemarin saya baca di sini wa ma'na lam yatanawal makulan wal masyruban lam yata'ata wahidan minhuma. Artinya enggak pernah makan salah satu dari keduanya. Fa asyara ila anal murad bil aqli mutlaqut tanawul wasyamil li tanawulil ma'kuli wal masyrubi wa bi ta'ami ma yashmulul ma'kul wal masyrub. Semua jenis makanan dan minuman apapun yang dia makan, yang dia konsumsi, kalau udah dianggap makan dan berkelanjutan, itu udah dianggap makan. Nah, Masya Allah. Oh, geser gitu. Ini berkah ini. Dua kiai datang, dua kiai. Ya, ciliknya juga ikut ini. Habis makan sini. Makan sini. Ini, itu makan bagian. Yang bagian makan itu Mas. Iya, di sini deh. Ini apa ya ada. Nah, ya saya lanjutkan kembali. Limadza istasnal musannifu baula shabi. Kenapa musannif mengecualikan kencing laki-laki ini dianggap sebagai najis yang mukhaffafah? Di mana najis yang ringan. Ya. Karena begini, bedanya antara laki-laki dengan perempuan nanti akan dibahas. Cuma yang perlu tadi saya tekankan ala jihatit taghaddi. Ada sisi-sisi di mana seorang anak mau nggak mau makan, tapi bukan taghaddi. Misalnya apa? Tahnik. Nah, ada yang pernah lihat tahnik seperti apa? Rumah. Biasanya dengan kurma. Ustaz Helmi kan punya bayi tuh, udah pernah ditahnik belum dedenya? Tahnik. Kalau bisa ditahnik tuh. Cuma yang tahnik harus orang yang alim, orang yang paham ilmu. Dia tahu. Boleh Ustaz Saiful ntar ya. Jadi nggak Masaul khair, masaul nur, amirul afiyah. Jadi nggak bisa kalau misalnya udah masih dianggap bisa kalau misalnya hanya sebatas tahnik ya. Karena tahnik itu cuma sesaat doang kan.
bukan permanen. Kalau misalnya kita punya bayi, kalau bisa langsung ditahnik di umur-umur 7 harian, nah, langsung bawa ke syekh atau ke kiai. Kiai tolong ditahnikan. Ambil korma, kita juga yang siapkan tamarnya, kormanya. Nanti dibacain doa ke korma sama kiai, dikunyah-kunyah dulu. Itu Nabi begitu. Dikunyah, langsung dioles-oles ke mulutnya si bayi tersebut. Tapi kiai biar berkah. Ustaz. Kemarin kan ngelihat ya di video UAS Ustaz Abdul Somad kan lagi silaturahmi kan sama Habibana Habib Rizik. Kemudian ditahnik oleh beliau Habib Rizik. Nah kalau di sini ada dekat dengan habaib-habaib, boleh tuh dibawa tuh anak bayi kita. Pak Ustadz, saya dari kecil belum pernah ditahnik, sekarang boleh gak ditahnik? Terlambat. Aduh, kemana baik? Ditahnik. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tahnik masing-masing ini mah udah. Tahnik sosis. Ya takutnya kan bisa jadi seperti itu. Ini juga buat teman-teman yang menyaksikan di layar TikTok ini, di YouTube juga, coba tanya sama orang tua gitu ya, Bapak, Ibu, saya udah pernah ditahnik belum dulu gitu. Pakai apa ditahniknya? Pakai pisang atau pakai apa? Takutnya kan. Ada salam dari Ustaz Dadang. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa alaihi salam wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siap. Alhamdulillah. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan minal abwali, untuk yang bayi laki-laki kan disebut tadi kata-katanya minal abwali dari kencing. Nah, di dalam kitab Bajuri aidunal aurat, ketiadaan aurat, mohon maaf kotoran, pupuknya. Kalau pupuk bagaimana? Itu tetap dianggap najis ringan, pertengahan. Ya, kalau pupuk anak bayi laki-laki yang diberikan dispensasi hanya air pipisnya aja. Untuk buang airnya itu tetap dianggap sama. Dunal aurat. Beda hal ketiadaan dengan kotoran-kotoran. Falam yustasna minha. Itu tidak dikecualikan darinya. Khusus untuk itu. Sedikit pun syai'an, nggak ada tapi. Pokoknya atas nama itu tetap dianggap najis yang berat. Jadi di sini di dalam dijelaskan. Jadi ada tiga kriteria. Yang pertama al-baul, air kencing, itu yang pertama. Yang kedua alladzi lam yakulu ta'am, bayi. Yang pertama kencing, yang kedua al-qaidul awal al-baul, qaid awal asabi, salah bukan kencing. Bayi laki-laki. Kaid yang pertama asabi, bayi laki-laki. Kaid yang kedua belum makan makanan apapun kecuali yang enggak konsumtif kayak tahnik. Itu makan sekali beres kan. Terus dia kembali nyusul lagi kan. Nah, kemudian yang ketiga ala jihatit taghaddi, harus konsumtif, artinya berulang. Dia udah makan. Kan ada satu hari di mana bayi sudah diputuskan untuk makan. Orang tuanya mengira dan merasa ini udah bisa buat makan. Berarti dia lanjut aja makan. Nah, kalau udah makan, itu udah selesai. Dispensasinya udah hilang. Nah, kemudian fayasduqu inaidin billadzi lam yakul ta'ama aslan wa billadzi tanawalula ala jati taqdi ka tahnikihi, seperti tahnik bitamarin dengan kurma wa nahwihi dan selainnya. Wa tanawaluhu lisufufin, dan contohnya seperti makan makanan lisufufin aidawain, artinya untuk tujuan obat. Obat kan makan juga, tapi dia bukan dianggap konsumtif. Baik misalnya laki-laki sakit, dikasih obat sirop. Apakah dengan gara-gara bayi tersebut minum sirop, kemudian lantas airnya akan dianggap air kencing yang level menengah, bukan level yang ringan? Oh tidak, dia tetap dianggap level ringan. Karena apa? Obat bukan taghaddi, obat bukan sisi konsumtif. Jadi tetap dilanjut aja, nggak apa-apa tuh bayinya. Nah, kemudian apalagi di sini? Wanahwihi, seperti tahnik, kemudian obat, wanahwihi dan lain-lain. Obat untuk apa? Lil islahi, untuk kesehatan. Wabaqiya qaidun akhar, dan ada lagi kriteria tambahan lainnya. Wahwa, yaitu ayyakuna dunal haulaini, bayinya belum sampai umur 2 tahun. Nah, ini yang nggak ada di kitab ini.
tapi ada di kitab ini. Jadi ingat ya, kalau bayi udah usia 2 tahun, artinya sekalipun dia belum makan, tapi kalau udah menginjak usianya 2 tahun, maka najisnya tetap dianggap najis pertengahan. Seperti itu. Nah, kemudian haulaini 2 tahun. Fakharaja bil bauli ghairuhu. Dikecualikan dengan disebut kata-kata al-baul kencing, ghairuhu yang lainnya kencing. Seperti apa contohnya? Kal ghaiti, seperti kotoran, wadami, darahnya bayi, wal qaihi, nanahnya bayi. Ya, itu semuanya kecuali, nggak dianggap. Artinya tetap najis. Ya. Dan keluar juga dengan haulaini ma ba'dahuma. Kalau udah 2 tahun itu nggak bisa lagi. Nah, wal aslu bidzalika hadis Syaikhani. Asal dari demikian ini dalilnya adalah hadis Syaikhani Imam Bukhari Muslim dari Ummu Qais. Ada seorang perempuan di zaman Nabi namanya Ummu Qais. Innaha ja'at bi ibnin laha. Ummu Qais datang dengan anaknya, sagirin yang masih kecil, maksudnya pasti belum 2 tahun. Lam yakulit ta'ama, yang belum makan, ia anak akan makanan. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendudukan akannya bayi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujrihi, dalam pangkuannya Nabi, didudukin datu bayi di pangkuannya Nabi. Fabala alaihi, terus si bayi tersebut pipis di atasnya Nabi. Fada'a sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadhahu. Kemudian Nabi meminta diambilkan air, terus Nabi memercikannya, walam yaghsilhu, enggak dicuci itu sama Nabi. Itu satu, Syekh Bukhari Muslim. Wa khabaru Tirmidzi, dalil yang kedua, dalil dari Imam Tirmidzi, yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Kata Imam Tirmidzi dalam riwayat beliau, yugsalu, dicuci, dibersihin, min baulil jariyah, dari kencing bayi perempuan, wa yurashu min baulil ghulam, diberikan percikan saja untuk kencing gulam, anak bayi laki-laki. Ya. Jadi Nabi nggak sembarang bayi bisa, Pak. Dalam lanjutannya di sini dijelaskan ada beberapa bayi yang pernah duduk di pangkuannya Nabi. Ya, ada beberapa bayi yang pernah duduk di pangkuannya Nabi dan kencing. Ya. Yang pertama, qad bala fi hujrin Nabi atfal, kata kain cair. Sungguh telah pernah kencing di dalam pangkuannya sang baginda sallallahu alaihi wasallam atfal, beberapa orang bayi. Siapa aja di antara bayi-bayi itu? Hasanun, yang pertama Hasan wa Husain, dan Husain. Siapa Hasan Husain? Cucunya Nabi. Kemudian kencing lagi Ibnu Zubair, namanya Ibnu Zubair. Balu kencing mereka semuanya. Ini syair, nyanyian orang Arab, cuma dibikin nyanyi. Kada Sulaiman Bani Hashim, demikian juga seorang bayi bernama Sulaiman dari kaum Bani Hashim. Siapa? Kemudian wabnu Ummi Qais, dan kemudian adalah anaknya dari Ummu Qais yang tadi. Ini dia nih pendekar-pendekar yang berani ngincingin Nabi. Tapi tidak dosa karena masih bayi. Nah, coba ini hadis keterangan di kitab cuma begini doang. Tapi para ulama mengambil hukum di luar kitab fikih, akhlak, dan ini disebutkan malah di sini, wa yukhadhu minal hadis as-sabiq nadbu husnil muasyarah wal layyini wat tawadhu'i war rifqi bil atfal. Hadis ini juga menjadi dalil bukan soal kencingnya doang, tapi dipahami dari hadis tadi sunnah untuk memperlakukan anak-anak kecil dengan apa? Bil husnil muasyarah, dengan perlakuan yang mulia, yang baik, walayini dengan lembut, watawadu'i dengan rendah hati, warifki dengan lemah lembut, ya, bil atfal dengan bayi-bayi, wa ghairihim, dan selain mereka. Nah, itu para ulama mengambil dalil begitu. Ini berarti Nabi resep sama anak kecil. Ada nggak sebagian zaman sekarang orang-orang yang nggak suka sama anak kecil? Banyak, Pak, padahal dia sendiri pernah kecil. Iya, ada orang-orang yang nggak suka banget sama anak kecil. Ya kayak di kereta api, bayi, ya namanya bayi gimana nangis, Bu, diemin Bu, bayinya ganggu. Nah ini kalau dia ngaji ini, itu udah bukan bagian dari sunnah itu. Ya. Bayi berisik amat sih. Nah itu, bagaimana kemudian sikap kita husnul muasyarahnya? Ibu,
Kenapa ibu? Ini Pak, anaknya Pak, begini. Ah, itu kan bisa kita ambil dalil dan keterangan dari situ. Insyaallah. Iya, kenapa pengen nyusu Pak? Emangnya kenapa dia rebutin bapaknya? Ahlan wa sahlan yang baru bergabung semuanya. Saya nggak bisa interaksi tapi chat bisa saya baca ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti ini. Ini dalil loh, ini nabi loh ya. Nabi kita itu adalah sosok yang penyayang bukan hanya kepada orang dewasa tapi juga kepada anak kecil. Beliau sayang sampai dikincingin Nabi sama bayi-bayi tersebut. Dan sejarah mencatat itu. Ya, sejarah mencatat itu. Kita baru dikincingin dikit sama anak udah bawel sama emaknya. Habis bersinggah. Atau ada resiko. Bener gimana kayak? Belum ada tahun lebih kan. Nah, iya. Bapak itu Kan belum. tak mau nggak mau ya kan, jangan bapaknya bayi yang kencing gitu. Anak juga harus siap bertanggung bersama-sama, ditanggung bersama-sama, dijawabnya juga harus bersama-sama. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian di sini sebelum kita lanjut ada apa lagi nih? Masih ada lanjutankah untuk masalah kencing bayi? Ini masih kencing bayi ini ya. Oleh istirahat bersih bayi selalu namanya karena kalau segitu amal gitu. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Wala yushtaratu, dari situ saya baca ya. Wala yushtaratu firrashi atau firrishi saylanul ma'i. Fa in akala sabiyyu at-ta'ama. Ini kayaknya fa'id ya. Fa in akala sabiyyu at-ta'ama ala jihati taghadhi, jawabnya ini, ghasala baulahu. Fa in sebentar. Bainahu begini wajhi nah, wala yushtaratu fir rashi, dan tidak disyaratkan fir rashi pada memercikkan tadi. Tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan sailanul ma'i, mengalirnya air. Sala yasilu, mengalir artinya. Ya. Wala yushtaratu fir rashi sailanul ma'i. Tidak disyaratkan memercikan air itu mengalir, air tersebut. Nggak usah, nggak mengalir juga nggak apa-apa. Namanya memercikan, nanti kalau dianggap harus mengalir, berarti sama dengan kalau nggak mengalir, nggak sah. Nggak begitu. Atas nama dipercikan, itu udah sah, udah suci. Ya. Kencing bayi yang 3 kriteria tadi ya. Yang belum makan, belum 2 tahun, masih ASI ya tentunya. Laki-laki juga. Nah, terus apalagi? Fa'in akala sabiyyu at-ta'am. Maka jika memakan, sudah makan as-sabiyyu oleh bayi, masuk ini maknanya jadi mubarak kan. Jika bayi sudah makan at-ta'ama, akan makanan ala jihati taghadhi, di atas sisi konsumsi, artinya emaknya, ibunya, bapaknya pengen ngasih makan emang supaya dia udah makan. Baik pisang atau apapun itu, apa biasanya bayi kalau makan pertama Pak? Saya nggak tahu dah, bubur ya? Bubur gitu-gituan ya? Bubur apa? Milk. Serelak ya, serelak. Okay. Tim. Bubur tim ya. Unik, ya apa aja lah mereknya lah. Ya nggak apa-apa. Yang penting makan ya, mereknya apa aja. Kalau udah diniatkan makan oleh bapak ibunya ala jihati taghadhi, dengan tujuan untuk konsumsi, ghasala baulahu, itu mah harus dicuci. Ya, itu. Pertanyaannya, sebelum nanti kita buka pertanyaan, kenapa kok kencing bayi laki-laki dibedakan dengan kencing perempuan? Karena ini nggak masuk perempuan, Pak. Ya, di depan kita akan bahas sedikit nanti. Ya, kita akan bacakan lanjut dari kata-kata wa kharaja di sini. Ada yang mau baca lagi? Barangkali Kiai Oden, wa kharaja di situ. Belum ketemu halaman 10 Kiai. Halaman 10 baris ke berapa deh? Masih awal-awal kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Baris ke 8 paling pojok setelah kata-kata Quran. Ya, Imam. Ahlan wa sahlan semuanya. Siap. Jazakallah. Iya. Wa kharaja bisabi. Habis ini mah kayak Furqan sekalian nerjemahin lagi. Orang jika lagi memberi Tekudu di logatan tuh kena naon aja kan?
Dibaca ya. Sobiyah. Sobiyah. Kunta ya. Kunta. Fayasinu min awaliha. Walisarotu fi kasil. Mutanajjis sih. Sambil. Bismillah. Urudul ma. Warudul mahdi alaihi. Ingkana qalilan. Dikit lagi. Lain akasa. Dan yahur. Oke, titik. Siap. Kita lanjut. Itu untuk bayi laki-laki clear ya tadi ya. Oke, lanjut. Bayi laki-laki udah clear. Kemudian wa kharaja bis-sabiyyi as-sabiyyatu wal khunta. Dan keluar, arti keluar nggak masuk dalam kategori laki-laki. Pasti ada kata-kata kharaja tuh, artinya keluar. Wa kharaja bis-sabiyyi, dan keluar dengan kata-kata bayi laki-laki. Apa yang keluarnya? As-sabiyyah, oleh bayi perempuan, anak perempuan. Wal khunta, dan khunta. Ingat ya, dalam fikih ada 3 jenis kelamin. Dalam agama Islam ada 3 jenis kelamin. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga khunta. Khunta ini bukan bencong. Bencong nggak ada dalam agama Islam. Karena bencong punya jenis kelamin dasar. Dia waria kan, itu tetap dasarnya adalah pria, maka dia dianggap laki-laki. Terus kalau laki-laki jadi perempuan waria, kalau perempuan jadi laki-laki apa istilahnya, Pak? Tomboy, iya benar. Kalau tomboy, ya enggak laki. Bukan, ini masalah jenis kelamin. Istilah kita, kalau perempuan, laki-laki punya apa kecondongan ke perempuan disebut waria. Apakah kemudian wanita yang jadi laki-laki disebut apa? Wadam, apa itu? Wanita Adam. Ya, antara waria dan wadam, wanita Adam. Iya, zamannya Arabi. Dia berkecimpung. Zamannya Arabi. Apa teman-teman? Kalau ada dikasih tahu kalau saya salah barangkali. Ya. Tomboy, ya. Di sini juga ada yang komen tomboy istilahnya itu. Tapi kalau tomboy mungkin masih ada kecenderungan. Nah, khunsa itu adalah seorang yang punya 2 jenis kelamin, intinya itu. Pernah nggak ngelihat berita? Pernah. Orang Tegal. Dia yang tentara juga. Tadinya perempuan, terus jadi laki-laki di Tegal itu. Jenis kelamin dasarnya laki-laki. Jenis kelamin dasarnya laki-laki. Nah, kalau itu enak, khunsa wadih, khunsa jelas. Nanti khunsa ada 2, Pak Musa. Khunsa muskil dan khunsa wadih. Khunsa wadih itu mah jelas, kayak tadi tuh jenis dasar kelaminnya dia laki-laki. Kemudian secara alami biiznillah berubah sendiri jadi perempuan, atau sebaliknya. Dasar awalnya dia perempuan, kemudian berubah jadi laki-laki. Itu gampang bedain. Yang susah ini yang muskil, khunsa yang bingungin. Minggu ini dia laki-laki, malamnya jadi apa ya istilah orang gitu ya, siangnya Intan, malamnya Anton. Misalnya. Nah itu bingungnya kan kayak gitu, Ustaz. Kalau tapi kan gini aja, jenisnya laki-laki, tapi mungkin tubuhnya kan, tubuhnya kan sifatnya perempuan bisa. Ada mungkin kalau malam-malam bisa jadi kayak gitu. Jadi fisik ininya dia laki-laki,
Tapi yang dilihat itu bukan karakter pembawaan jiwanya ke bencong-bencongan dan lain-lain, bukan. Dilihat dari jenis alat kelaminnya. Nonjolnya ada, yang nyerepetnya ada. Nah itu yang bingung. Lu cinta Luna apa coba? Jadi-jadian ya. Ini laki rata-rata. Waalaikumsalam. Pak Sidik lagi di jalan, Pak. Salam. Itu gua Pak Sidik. Orang sapi bilang. Itu. Nah yang susah itu yang muskil, yang bingungin. Kalau dia alim, jadi ustadz di kampung atau jadi ustadzah di kampung, terus diminta jadi imam sholat Jumat. Pas jadi giliran imam sholat Jumat, dia jadi cewek. Lah gimana coba? Nah itu. Nanti ada bab tersendiri, Pak Jenal, untuk bicara tentang masalah unsa muskil. Ya. Tapi ini di bab najis seperti ini di statusnya. Di bab najis dulu nih udah kita ketemu nih. Jadi kalau untuk bab najis, dia tetap dianggap najisnya adalah najis yang mutawassit, pertengahan. Najis ada 3 level. Level yang pertama ringan, yang kedua level tengah, yang banyak di tengah semuanya. Pokoknya yang ketiga najis berat. Intinya mah gampang. Yang ringan mah cuma satu, bayi laki-laki yang belum makan. Kincingnya maksudnya ya. Kincingnya bayi laki-laki yang belum makan dan belum 2 tahun. Yang najis berat, anjing dan babi. Ntar ada. Yang selain 2 ini, itu masuk yang tengah semua. Ya, itu gampangnya seperti itu untuk bedain. Saya juga patokan dari guru-guru ngajarin kalau ditanya, iya teh, najis naon, yang mukhafafah, mutawasitoh, atau mughallazoh, itu aja. Nanti ingetin. Pokoknya yang selain ini dan ini, mutawasitoh, Ustaz. Karena itu yang paling banyak. Ya. Najis yang mutawasit atau najis yang pertengahan. Ya. Nah, ya. Jadi intinya wa kharaja bisabi as-sabiyatu wal khunsa. Dikecualikan untuk kencing-kencing dari kencing yang bayi tadi adalah bayi perempuan dan khunsa. Fatughsalu min baulihima. Nah, saya lanjutkan. Fatughsalu min baulihima. Maka wajib dibasuh min baulihima dari atau karena kencing keduanya khunsa dan juga bayi perempuan, sobiyah bahasa Arabnya. Pertanyaannya, nih baru kita bongkar pertanyaan. Kenapa di dalam agama Islam kencing laki-laki dan kencing perempuan itu dibedakan statusnya? Kalau ada bayi perempuan, belum makan, belum 2 tahun, kok nggak disamakan sih? Bukannya sama-sama, bukankah sama-sama bayi? Ada yang bisa jawab di sini? Saya juga nyari-nyari Pak jawaban ini Pak. Nah ini saya butuh Pak Uus juga ini ya. Ahlan wa sahlan semuanya. Kan perempuan juga asli, Ustaz. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Cenderung ke situ. Lama-lama. Bentuk reproduksi. Ya. Ya. Bengkok maksudnya. Gitu. Dia di kompleks dan lebih banyak penampung kotor gitu. Saya pernah dengar gitu jawabannya. Kalau yang saya tahu, saya juga nyari-nyari kan, sampai diskusi sama Ustadz gitu. Kok kayak diskriminasi gitu loh, Kiai gitu. Enggak, ini mah anggap aja saya radikal dulu ya, tapi bukan berarti radikal, enggak. Kalau misalnya kita nanti ditanya sama orang kan harus bisa jawab gitu. Kok kayak ada diskriminasi sih? Kenapa perempuan enggak, laki-laki iya? Kan agama Islam dituduh gitu mulu sama orang-orang Eropa Barat. Agama yang paling radikal itu adalah Islam. Memperlakukan laki-laki lebih istimewa daripada perempuan. Warisan itu yang jadi pintu masuknya dari situ. Untuk domir Allah, kenapa pakai huwa? Huwa kan buat laki-laki. Ya kan? Meskipun nanti dalam kaidah nahu ada jawabannya panjang, litazlib dan lain-lain. Assalamualaikum. Kenapa pakai assalamualaikum? Bukan assalamualaiki. Kan bisa. Kalau assalamualaika, kamu laki-laki 1 orang. Saya cuma ketemu, kalau orang bisa bahasa Arab mah enak Pak Heru. Ada, saya ketemu Pak Heru, jumpa Pak Heru sendirian. Pak Heru nggak ada orang lain. Assalamualaikum. Atau assalamualaika. Boleh.
Makanya dalam salawat assalamu alaikum itu buat laki-laki doang. Siapa yang dimaksud? Nabi. Keselamatan atasmu. Kalau dua orang, assalamualaikum. Mau laki-laki atau perempuan, kuma ada tuh. Kalau orangnya banyak, laki-lakinya banyak, assalamualaikum. Tuh. Kalau untuk perempuan satu orang, assalamualaiki. Kalau perempuan semua banyak, assalamualaikunna. Nah, itu. Tapi dalam salam kan ditaglib secara umum udah assalamualaikum. Kita ketok-ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Kita nggak tahu kan di dalam pintu rumah nanti yang akan jawab mau perempuan atau laki-laki, ada satu orang atau dua orang. Kan nggak mungkin tok 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 assalamualaikum. Udah berapa orang, berapa aja, jenis kelaminnya apa aja. Kelamaan itu. Ya ada dua orang laki-laki sama satu perempuan. Oh, assalamualaikum. Jadi oh dua orang doang Pak, assalamualaikum Pak, gitu kan, nggak mungkin seperti itu kan. Nah, itu nanti kita ngaji itu di Nahu dan di Sorob. Nah, kita kembali ke permasalahan kenapa kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan ini ta'abbud, titik. Saya udah pernah menjelaskan, ada yang masih ingat makna ta'abbud seperti apa? Pernah? Ta'abbud. Dalam hukum Islam, semua yang Allah turunkan ini terbagi dua. Yang pertama ta'abbud, yang kedua ta'akkul. Ta'abbud adalah hukum-hukum yang kalau Allah udah bilang begitu, udah begitu. Nggak usah dicari tahu, mau akal nerima atau nggak nerima, udah begitu. Ta'abbud. Sebagai jiwa kehambaan kita kepada Allah, nurut apa yang sama Allah sampaikan, perintahkan, larang, ya kita ikutin semua. Yang kedua, ta'akkul. Ta'akkul ini akal. Hukumnya masih bisa kita nalar. Ada alasan di balik hukum tersebut. Baik alasannya tertulis di dalam teks Al-Quran atau hadis, ataupun alasannya tidak tertulis. Perdebatan di situ nanti terjadi. Contohnya apa Ustaz? Hukum-hukum yang ta'akkul banyak. Kenapa Allah mengharamkan seseorang untuk berzina? Ilatnya salah satunya, supaya setiap orang punya nasabnya yang jelas. Tahu siapa bapaknya. Yang kedua, ini diantaranya, kenapa seorang perempuan ketika bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dia punya namanya istilah iddah. Apa tujuan iddah? Pernahkah kita tahu apa tujuan iddah? Nah, libara'atir rahmi, untuk memastikan rahimnya bersih. Ya. Kalau misalnya nggak ada iddah, yang nikah lagi nanti bisa protes. Mohon maaf ya, ini mah bukan bayi saya, kata suaminya yang baru. Nggak bisa begitu, untuk menjaga perasaan perempuan. Ada lagi ihdad. Tahu ihdad? Ihdad itu seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suami, dia tidak boleh berhias dan keluar rumah dalam waktu tertentu. Itu ihdad. Buat para janda-janda mati suami, ini juga harus diingat baik-baik. Itu ada masa berlakunya itu selama ihdad itu. Selama masa iddah. Jandanya udah kayak nenek. Tetap secara hukum dasarnya masih ada. Meskipun nanti sendiri ya. Ya, meskipun nanti itu secara ilat udah nggak ada dalam secara ilat udah nggak ada. Mohon maaf tanpa. Nah, kalau untuk yang sudah tua renta mungkin secara fisik tidak akan ada lagi ada yang menginginkannya. Tapi apakah ketika tidak ada yang menginginkannya kemudian dia tidak iddah gitu? Tetap dia wajib iddah. Jangan sampai keluar kecuali untuk tujuan yang jelas. Ke warung, itu pun yang dekat-dekat. Kalau jauh harus minta izin ke wali atau mahramnya. Yang ada di situ siapa? Misalnya punya anaknya tong, mau kesini dulu. Atau misalnya ada adik kandungnya di rumah, kebetulan dia yang jagain. Saya mau beli sini dulu, nggak masalah, yang jelas. Ya, yang dikhawatirkan janda-janda yang kembang ini nih, lakinya baru mati seminggu, gayanya di sosmed. Membuka pendaftaran di gelombang pertama sampai tanggal 24. Ya Allah. Nah ini, makasih kakak semuanya, jazakillah khairan katsir, Kak Cinta Abadi semuanya. Nah ini, buat para janda-janda diperhatikan. Dan itu apa? Sebagai bentuk duka cita kita kepada orang tercinta yang diantaranya ditinggalkan. Nanti tergantung iddahnya masing-masing. Bisa 3 bulan.
Nanti ada bawa masalah iddah besok. Ya. Tanya ada yang mau ditungguin. Aduh, ya Allah. Nah, intinya apa? Kita kembali ke poin awal. Ada yang bilang, kenapa hukum seperti ini ta'abbud? Ya udah begitu, ya udah begitu. Nggak usah dicari-cari alasannya gitu. Cuma para ulama kan pakai otak. Berpikir semuanya. Kita bisa loh mencari setiap hukum, mencari alasannya. Dan kita bisa mencari tahu sebab-sebabnya. Para ulama kemudian, nah ini di dalam kitab, menjelaskan wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, kencing laki dan perempuan. Di sini dijelaskan anna baula sabiyyi araqu min baulis sabiyyah. Ini kayaknya mendekati yang Pak Zainal sampaikan. Bahwa sesungguhnya kencingnya laki-laki itu lebih halus, lebih lembut daripada kencingnya perempuan. Ini secara partikel kimiawi barangkali, ya, atom-atomnya. Nah ini saya butuh paus nih, betul apa enggak gitu ya? Paus kali ini untuk kimia bro. Ya, beliau kan pakar kimia. Andai beliau ikut di majelis kita malam ini, kita bisa istifsar langsung ke beliau. Apakah memang betul dalam penelitian laboratorium setelah dibedakan antara kencing laki-laki dan perempuan seperti itu? Meskipun saya baca di internet, menurut beberapa peneliti-peneliti muslim yang memang sudah pakar dan kapabilitas dalam bidang biomedis kalau nggak salah, dia ahli di bidang biomedis, biologi, juga farmasi juga jago. Jadi bagian rumus-rumus kimiawi, apa hukum periodik gitu kan, dia hafal. Dan memang ternyata partikel cairan bayi laki-laki lebih halus dari perempuan, perempuan lebih kasar. Emang begitu juga aslinya. Ya. Suaranya kencang bro. Ini alasan di dalam seperti ini. Alasan yang berikutnya, ini mencoba mengijtihad para ulama mencari sebab. Kalaupun ini nggak ada, tetap hukum asal nggak hilang. Intinya itu. Yang kedua, wal i'tilafu bihamlihi aktsaru minal i'tilafi bihamliha. Ya. Dan bermula kenyamanan bihamlihi dengan ini, hamli ini ada dua makna. Satu yang menjelaskan maknanya hamil, satu menggendong. Ya, hamil, hamala hayamilu artinya membawa dasarnya atau menanggung. Wal i'tilaf kita ambil arti menggendong aja. Wal i'tilafu bihamlihi, kenyamanan menggendong bayi laki-laki aktsar itu lebih banyak daripada minal i'tilafi bihamliha, daripada kenyamanan menggendong bayi perempuan. Atau sama saja sih kalau diterjemahkan hamil, menurut saya hamil. Saya lebih condong ke hamil. Hamil anak laki-laki pada umumnya lebih mudah buat si ibu daripada hamil bayi perempuan. Masyakohnya lebih berat kayaknya kalau bayi perempuan. Tapi nggak tahu juga. Cuma Mijanya lebih berat ya? Dan secara pendidikan juga perempuan lebih berat, Pak. Pak Jenal tuh anak perempuan semuanya. Iya, beda. Perempuan butuhnya juga dua, laki-laki satu. Itu. Meskipun secara waris, laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Ujung-ujungnya mah ke perempuan lagi. Ya. Setiap, pasti dah. Saya ini apa? Si Dede. Perempuan ya? Nah, itu. Siap-siap datang. Itu baru bayinya, belum udah gedenya. Wah, abadi itu. Ya, kemudian fakhufifa fihi dunaha, maka diringankan pada yang laki-laki ketiadaan si perempuan. Wa aidan, dan juga aidan itu di sini ada juga artinya pula ya. Cuma lagi aslu khalqihi min ma'in wa tinin. Asal penciptaan laki-laki, maksudnya dari Nabi Adam dulunya, itu min ma'in wa tinin, dari air dan tanah. Laki-laki itu kita diciptakan dari air dan tanah. Nabi Adam asal penciptanya. Wa aslu khalqiha, asal penciptaan perempuan dari mana? Fa inna min wa aslu khalqiha min lahmin wa damin. Dari daging dan dari darah. Itu bedanya ya. Ingat tuh. Asal penciptaan laki-laki dari air dan tanah, asal penciptaan perempuan dari darah dan daging. Nah, fa inna Hawa, karena sesungguhnya Hawa, Siti Hawa kalau bahasa kitanya, khuliqat min dhal'i Adam al-Qasri.
itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam yang bengkok. Ya, yang bengkok. Wa aidon, dan nah itu lagi, wa aidon, dan lagi bulu'u sabiyyi bima'in tahirin wa wal ini bukan bulu'u nih, bulu'u nih ada titiknya nih. Bulu'u sabiyyi di saya nggak ada titiknya. Kalau salah-salah baca bahaya, ini nggak masuk. Bulu'u bima'in tahirin wa faqat iya. Bulu'u as-sabiyyi, baliknya bayi laki-laki bima'in tahirin, dengan cairan yang suci. Apa cairan yang suci? Wahwal maniyu, cairan itu adalah mani. Wa bulughuha, dan baliknya perempuan bidzalika, dengan yang demikian, dengan air mani juga baliknya perempuan, cuma ditambah wa bima'in najisin, dan juga bisa balik dengan benda cair yang najis. Benda cair yang najis. Emang apa? Wahwal haidu, yaitu darah haid. Darah haid najis gak? Najis. Tapi jika seorang perempuan keluar darah haid, maka dia sudah balik. Tapi laki-laki pernah ada yang haid? Gak ada. Cara baliknya laki-laki umumnya dua. Umurnya 15 tahun, walaupun dia belum mimpi basah. Yang kedua mimpi basah, walau umurnya belum 15 tahun. Itu baliknya laki-laki. Tapi baliknya perempuan, kalau dia sudah keluar sperma, dengan caranya perempuan ya. Jangan digambaran seperti apa. Kemudian yang kedua, dengan 15 tahun, sekalipun dia belum keluar sperma, tapi kalau udah 15 tahun balik sama kayak laki-laki. Yang ketiga dengan keluar darah haid, sekalipun belum 15 tahun. Pertanyaannya, faktanya hari ini, biologi seorang wanita, biasanya kalau bayi wanita atau anak perempuan mulai dapat menstruasi, berapa tahun biasanya? Udah. Ada 10 kan? 10 tahun udah mulai dapat tuh ya. Makanya ayam terus. Makanya ayam terus sih. Ada di faktor konsumsi ya. Ya mungkin zaman dulu seorang bayi perempuan 15 tahun kali ya. Sampai sekarang aja udah. Nah, mungkin yang nonton di sini jamaah punya pengalaman waktu masih kecil dulu, ingat nggak baliknya di umur berapa yang perempuan atau ingat tuh? Ya, itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Lah tadi yang hunsanya kagak dibahas, wa ulhiqa bihal hunsa. Nah, sama untuk yang hunsa tetap dianggap mengikuti si perempuan. Itu perbedaan. Sekalipun nanti di antara kita ada yang protes, ini jawaban ini bisa cocokologi, Ustaz. Nah, misalnya dianggap kata Imam Bajuri di kitab ini cocokologi. Oh, udah, ente mau bilang ini cocokologi atau non cocokologi, tetap kembali ke asal ta'abud. Mau cocok atau kagak, tetap udah begitu hukumnya. Nah, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang pengen menanggapi atau menambahkan. Ya udah nih, tentang perbedaan kencing laki-laki dan perempuan. Kita jadi tahu nih malam ini. Silakan. Siap, sambil dicicip-cicip. Ini aja. Iya, arti balik. Apa sih arti balik? Ada yang tahu nggak sih balik? Sampai artinya. Sampai. Arti balik itu sampai. Di mana seseorang sudah sampai kepada waktu di mana semua kewajiban-kewajiban dan dampak dari kewajiban dan larangan tersebut akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Artinya orang tua sudah lepas tangan. Orang tua sudah lepas tangan. Cuma kan namanya orang tua mah tetap ya ketempelan terus. Kalau misalnya orang tuanya nggak mendidik dari dasar tentang masalah agama kepada anaknya, kemudian ketika balik, tuh bocah kagak ngerti sama sekali agama, sholat kagak tahu, ibadah nggak paham, puasa nggak dibiasain, itu kena orang tuanya. Akan tidak kena dosa orang tua kalau memang dia udah mendidik, udah capek berusaha, udah ngajiin tuh bocah, tapi udah gedenya emang dasar bader, badung tuh bocah. Kalau mau ngasih itu kan dia udah ngajiin masih. Cuma Pak, ya betul. Cuma faktanya hari ini pastilah kullu walid, setiap orang tua pasti setidaknya memberikan pendidikan dasar. Dimulai dari TPA, ngaji, itu kan udah bagian dari pengajian semua.
Ya kalau dia udah gede ternyata dia masih nggak mau juga ya dia tanggung. 80 aja orang tua masih ngenasehatin. Iya makanya. Udah bermata-matanya kan begitu. Jadi pembesar, jadi kalau dibahas soal itu berarti orang tua kan kayak tidak lepas ya, kan tidak lepas dosa dibuat juga tapi itu kita senang. Jika banyak poin di bagian tenang. Lagi itu dia kalau misalkan berbalik itu sebagai tanda kalau kami makan misalnya harus dicatat. Jadi saya lebih cenderung lu dicatat sekarang kalau berbuat suatu kesalahan lu tinggal sholat lu catat dulu. Orang tua yang nanggung. Dulu. Ya. Tapi tetap ada Pak Jenal, cuma ke orang tua. Nah, kalau masih belum balik. Kita kan batas ngajari ya. Kita begitu dia balik. Kita nggak pas, dia salah dia dosa. Dia nggak begitu dosa. Sahih. Nanti saya mencontoh. Ini kita sekarang ini baru banyak. Karena kalau itu Ya. kalau bapak nggak bisa lepas dari anak. Iya. Dia mau bikin jumpa. Kita yang kena. Pas itu gampang. Nah itulah yang saya bilang anak perempuan lebih sedikit ya. Lebih sedikit banyak tanggung. Orang asing beda ya. Orang asing gimana? Langsung misah ya. Ya itu wallahu alam ya. Saya nggak tahu dah, belum pernah ke Eropa dah. Tapi yang sering betul. 12 tahun udah sendiri. Iya udah bisa ya. Iya biar Kita kalau pulang mau budaya beda ya. ya beda guru ya. Beda madhab juga itu, beda agama. Ada sesuatu selingan. Bahaya. Dia baru artinya hal yang bagus Ya, menanamkan itu dari sejak dini itu PR kita ya semuanya. Dan lingkungan juga pastinya tentunya mendukung ya. Lingkungan. Kalau dia tinggal di lingkungan sesoleh-soleh apapun, kan orang masalahnya kan su'ul khuluqi di kejelekan akhlak itu menular. COVID menular cepat betul. Ya virus apa yang kemarin tuh Omikron menular cepat betul. Tapi jauh penularan yang lebih cepat apa? Akhlak yang buruk itu lebih cepat menular dan lebih cepat terpengaruh. Ya. Daripada yang baik lawannya. Kita berbuat baik belum tentu ditiru orang. Orang masih pikir 2 kali untuk berbuat baik. Tapi ketika ada orang yang menginspirasi untuk satu sunnatan sayyi'atan, perbuatan yang jelek, tradisi yang jelek, itu yang lain pasti akan tercipta ikut dengan sendirinya. Makanya dalam pepatah bahasa Arab, su'ul khuluqi yu'adin. Keburukan akhlak itu pasti menular. Cepat menularnya, Pak. Itu. Ya. Bayi yang ringan levelnya. Ya. Termasuk bayi-bayi kucing, bayi-bayi Enggak. Kalau untuk ini hanya untuk manusia, khusus manusia. Tapi kalau untuk hewan, dia tetap tidak. Cuma spermanya suci tetap. Itu kemarin udah dibahas ya di minggu yang lalu. Air mani spermanya binatang dihukumkan sama seperti karena dia aslul khalaqah, asal penciptaannya. Itu dianggap suci semuanya. Nah, walaupun jijik untuk air mani tetap suci. Kecuali yang selain air mani maksudnya situ. Ya, comberan misalnya. Emang nggak ada faslun fima comberan. Pasal tentang air comberan di kitab fikih ada gitu? Enggak. Tapi cukup dipahami dengan illal mani. Kecuali air mani. Artinya, yang selain air mani, semua yang jijik, termasuk comberan, bersihin. Nyiprat air comberan, kena badan kita, bersihin. Karena pernah nonton channel YouTube, dia itu meliput tentang sampah yang gunung di Jakarta apa namanya? Bantar Gebang. Itu adalah orang-orang di sana yang mengambil bekas sampah itu, ada ayam bekas, KFC bekas lah atau apa, terus digoreng lagi, dikasih bumbu lagi, dimakan. Nontonnya sering di stop.
Nggak tahu dah itu no komennya. Badannya udah dicuci dulu, bekas dicuci. Iya. Kalau saya sih berijtihad ya, Ustaz. Itu termasuk dari bab darurah buat dia aja ya. Kemiskinan. Nah, dia daripada gua mencuri gitu loh, maksudnya Ustaz, Pak RT, Pak RW, daripada saya mencuri mendingan saya makan bangke dah. Nah itu, ya itu dosa pemerintah itu sebenarnya. Karena kan semua yang miskin dalam undang-undang jelas ditanggung oleh negara kan. Setiap yang terlantar itu di undang-undang dasar loh. Setiap yang terlantar semuanya wajib diberikan tanggungan oleh negara. Dalam konteks yang lebih rincinya ya dinas sosial dan lain sebagainya. Ya pertanyaannya di mana selama ini peran pemerintah? Itu aja sih kita mendorongnya ke arah itu. Bahwa kemudian hukumnya yang dianggap jijik najis ya itu udah sepakat. Tapi mungkin buat dia daripada mencuri. Tapi kan andaikan dia mencuri dan memang betul-betul mencuri karena tujuan lapar, dia sudah terbebas dari hukuman. Pernah kan tahu kisah Sayyidina Umar yang ada yang mencuri terus akhirnya dibebaskan? Ada seorang tuan pemilik budak. Budaknya maling onta. Nah, ketahuan ternyata pelakunya budaknya si Fulan. Akhirnya yang punya ontanya setelah ke gap ngelapor ke Sayyidina Umar, disidang dah tuh. Kamu apa keduaan kamu? Ini Amirul Mukminin, budak ini dia sudah nyuri onta saya. Ditanya oleh Umar, "Au fa'alta dzalik?" Serius kau lakukan itu? Fa'alna. Jadi Umar gak tega sebenarnya, dan dia bilang, "Idzan nunzilu bikum haddallah." Jadi mau nggak mau had Allah harus diterapkan kepada dirimu. Maksudnya dipotong tangannya, ininya. Mau nggak mau harus potong tangan dia. Lalu dia langsung begini, nangis ya. Tapi Sayyidina Umar gak cukup sampai di situ, diinterogasi lagi. Kalau boleh tahu, itu hasil yang kamu curi itu, kamu apakan? Dijawab, naharna, dzabahna, wa at'amna. Kami potong, kami sembelih, terus kami bagi-bagi ke keluarga, terus kami makan. Nah, Sayyidina Umar mulai itu, jiwa hakimnya tuh. Wa ma hamalakum ala dzalik? Kenapa yang mendorong kamu sampai melakukan seperti itu? Takut kan? Si budak itu takut. Qul wala takhaf. Sampaikan jangan takut. Wah, digituin sama Sayyidina Umar. Al-ju' ya Amirul Mukminin. Dijawab. Lapar Amirul Mukminin. Kami belum makan dan jarang dikasih makan. Si yang punya budak ini si tuannya, Hatib kalau nggak salah namanya. Hatib, kamu tidak beri dia makan? Diam dia. Gak bisa jawab apa-apa. La haula wala quwata billah. Aina dhahabatir rahmah? Kemana hilangnya kasih sayang? Nah, dia langsung bilang gitu. Kemana perginya kasih sayang? Habib, andaikan hukum ini harus ditegakkan, kau yang harus dipotong tangannya, bukan dia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanit turra ghaira baghid fala itsma alaih." Barang siapa yang melakukan sesuatu dengan terpaksa ya, tanpa berlebihan, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa untuk dia. Akhirnya dibebaskan. Iya, sekarang kamu pulang. Nah, terus dia pulang, yang punya ontanya protes. Onta saya gimana Amirul Mukminin? Berapa harga onta kamu? 4.000 dinar. Bayar ke dia 8.000 dirham. Oh, itu 2 kali lipat. Kalau semuanya harus tanggung, kau yang harus tanggung semuanya. Akhirnya selesai hukum, qudiyal amr. Keputusan tetap ketok palu, dah beres. Bicara masalah yang halal dan yang haram, ini menjawab saya Ustaz Elmi. Seperti itu Ustaz. Dan Sayyidina Umar di zaman beliau nggak ada yang kelaparan kan? Semuanya tenang sih. Tapi di zaman kita, pemerintah mana yang lapar hari ini? Kenyang semua pemerintah. Makanya susah kalau udah di bagian itu. Jangan terang lagi. Terakhir. Ada jarang ikut ini pengajian tentang najis ini. Yang najis yang sering kita temui kan seperti ya kucing atau di motor mungkin kita ke masjid jatuhnya di bodi kita ada kucing. Itu tuh kita tuh hanya cukup membersihkan kalau kena infeksi. Hanya cukup membersihkan gosok kita. Nah,
Saya akan jawab pertanyaan itu setelah kita baca berikut ini. Ada di depan. Kita belum masuk ke cara membersihkannya, Ustaz. Kita baru cara mengidentifikasi najis-najisnya. Cuma tadi sedikit masuk ke najis air kencing aja. Dan langsung dijelaskan untuk air kencing bayi ya. Dan untuk yang kencing yang mutawasitohnya belum. Nah ini baru maaf. Nanti tuh. Ini panjang nih. Ini nggak habis juga malam ini nih. Saya targetnya besok kita masuk bab head nifas istihadah. Tapi masih belum kelar. Itu terpikir. Ini masih ada Ustaz. Tenang, akan ada babnya untuk menjawab dari Ustaz Helmi. Baik, kita lanjut ya. Wa yushtaratu fi ghaslil mutanajjisi urudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in akasa lam yadhkur. Ammal ma'ul kathiru fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw mawruda. Nah, wa yushtaratu dan disyaratkan, artinya diharuskan, fi ghaslil mutanajjisi, pada mencuci benda yang terkena najis, mutanajjis. Ya. Disyaratkan ketika kita mencuci benda yang terkena najis, baju contohnya, yang kena pipis kucing, atau karpet, atau tikar yang kena pipis kucing. Apa disyaratkan dalam mencucinya? Di sini dijelaskan, wurudul ma'i alaihi. Airnya harus datang. Mengalir. Artinya disiram, dituang. Menuangkan air di atasnya dan airnya datang. Wurudul ma'i alaihi. Airnya harus datang. Ya. Dengan catatan in kana qalilan. Jika adalah air itu yang sedikit. Nah, contohnya. Objeknya ini nih. Baju terkena, di sini ada najis. Maksudnya wurudul ma' diambil, dituang, airnya sampai mengalir. Mengalir. Nggak balik lagi. Itu kalau airnya sedikit. Maksudnya jangan airnya sampai bolak-balik lagi. Ya. Karena airnya jadi mutanajis, Pak. Itu. Ketika disiram, air ini kan suci. Begitu air ini keserap karena najis, otomatis air yang tadinya suci, airnya jadi mutanajis. Benda yang tadinya mutanajis, gara-gara air, bendanya jadi suci. Makanya sekali siram, hilang semuanya. Itu. Ya. Kalau airnya sedikit. Cuma ini di sini nggak dijelaskan apa yang dimaksud sedikit, ini 1 kula, 2 kula atau bukan. Mungkin seperti itu. Ya. Di mana-mana air sedikit kurang dari 2 kula. Air banyak adalah air yang lebih dari 2 kula. Ibarat di kitab nih yang kita diskusikan. Nah, itu kalau airnya sedikit. Pertanyaan berikutnya. Pernyataan berikutnya, fa'in akasa, maka jika sebaliknya air dikit, tapi airnya tidak mengalir, tidak datang, ya sifatnya mengguyur datang, itu hukumnya lam yadhur, maka benda yang mutanajis tadi tidak menjadi suci. Itu mafhumnya. Jangan sampai nanti baskom kena pipis ayam misalnya. Ditaruh di sini, airnya diputar-putar, ya najis baskom itu jadinya. Otomatis itu, ya. Nah itu caranya, jadi cara mencuci baskom atau piring, ya harus airnya ngalir. Nah jatuh ke bawah. Pakai abu ya. Abu boleh untuk menghilangkan bentuk najisnya, bentuk kotorannya, seperti itu. Nah itu kalau airnya sedikit. Lah pertanyaan berikutnya, kalau airnya banyak bagaimana Pak Ustaz? Ammal ma'ul kathiru, adapun bermula air yang banyak. Ya, ammal ma'ul kathiru, adapun bermula air yang banyak, fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw mawrudan. Maka niscaya tidak ada perbedaan. Fala farqa, tidak ada perbedaan, enggak masalah maksudnya. Baina kaunil mutanajjisi, di antara keadaan benda yang terkena najis, waridan yang datang, mawrudan atau yang didatangkan. Itu enggak jadi masalah. Maksudnya bagaimana? Seperti kita mencuci di sungai. Udah taruh aja kalau di sungai, Bapak. Asal atas nama hilang, air kan ngalir ke sono. Nggak mungkin air sungai balik lagi di sini. Atau di laut dengan ombak, pasti airnya banyak. Sulit untuk airnya balik-balik lagi ke tempat semula, di lautan yang luas maksudnya ya. Itu nggak masalah. Nggak disyaratkan harus air bolak-balik. Kalau airnya banyak seperti itu. Nah, nah kemudian, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu, Mbak, tentang masalah tata cara. Jadi begitu, Ustaz. Intinya adalah sampai airnya ngalir. Jadi pastikan ketika Ustaz mencuci, jangan begitu, Ustaz.
kita nih penyakitnya nih, nggak tahu ya. Ketika kita pipis di berbagai tempat manapun, kemudian mohon maaf, sempak atau celana dalam kita, pakaian dalam kita terkena air najis kita sendiri, itu mau basahin dulu Pak, sampai ngocor airnya. Nah Ustaz, ntar jamuran kita, nggak bodo amat mau jamuran mau nggak. Kantong plastik kalau saya masuk. Nah, alasannya begitu. Nggak pakai tembak. Kirain uang kantong plastik, kantong plastik. Tapi kan kita kadang-kadang sering Pak begitu. Ada orang main kencing sembarangan. Udah kencing sembarangan, terus pas udah kencing belum beres, dia udah jalan. Kayak ada yang keluar lagi. Ya. Ragu kan? Pas dilihat, cek lagi, bener ini mah warnanya udah kuning-kuning. Nah itu siram tuh bagian yang basah Pak. Siram, udah pisahin dikit, basahnya sampai mengalir. Itu tuh bab najis tuh. Itu. Iya, makanya dianjurkan jongkok, disunahkan jongkok seperti itu supaya enggak airnya nyiprat kemana-mana. Enggak lebih aman. Ya, lebih aman, betul. Dan untuk tekniknya enaknya kita laki-laki kan kita pakai pemadam kebakaran. Karena kadang-kadang mau bisa mau apa ya standing apa bahasa diri iya karena orang cek masih enak sih wajar dan apa yang udah keren itu dia. Susah menemukan sana bisa lu kerja kita harus bisa kalau jangan susah orang apa ya Ini ada pertanyaan juga Pak Jenal nih di TikTok nih. Pak Ustadz, jika sudah disiram tapi kencing kucing masih bau, bagaimana Ustadz? Nah, pastikan kembali ke kaidah dasar. Pastikan 4 bentuknya hilang. Bau, rasa, warna, bentuk. Kalau bentuk mungkin kencing nggak ada bentuknya ya, karena benda cair. Kalau yang ada bentuknya kotoran biasanya. Jadi kalau misalnya masih ada salah satu dari 3 ini dianggap belum beres. Kalau kucing mah tajam. Kalau kucing tajam banget emang. Apalagi yang doyan makan, kucing rumahan. Itu kucing ya. Emang sering kayak gitu ya. Berarti ini kayaknya nih yang nanya siapa? Kak Muslimah nih ya. Kak Muslimah berarti kayak punya banyak kucing ya. Ya bagus sih melihara. Cuma gitu Pak. Kemarin saya karpet Pak, mana karpet bagus, muntah di situ. Ya Allah. Kan susah itu nyucinya. Terus bau. Tapi kalau misalnya saya kembali ke kaidah fikih, kalau udah kita cuci, udah kita gesek-gesek, udah kita pakai sabun, pakai sunlight atau wipol ini itu segala macam lah, wangi, ternyata baunya masih belum hilang-hilang, itu dimaafkan. Dimaafkan bukan berarti nggak najis, tetap najis, cuma dimaafkan. Ya nggak mudarat, artinya kita nggak dosa lagi di situ. Akan menjadi dosa kalau saya tahu muntah, mohon maaf di situ olap, bus, terus kita nggak bersihin, kita biarkan najisnya menyebar dan menebar kemana-mana, itu dosa kita di situ. Ya. Ya. Yang terkait wudhu lagi nggak dari kita? Wudhu lagi nggak? Soalnya nggak sengaja. Oh itu nggak membatalkan wudhu Ustaz. Cuma bersihin aja. Yang jadi masalah tuh kulit kita mutanajis. Karena syarat nawaqidul wudhu atau yang membatalkan wudhu itu tidak ada terkena najis. Terkena kotoran apapun kita nggak batal wudhu. Cuma kita nggak boleh sholat karena ada najisnya yang menghalangi sahnya sholat. Mandi lagi. Lumpur batal nggak? Belum batal nggak? Najis nggak lumpur? Nah itu, ingat itu. Berarti yang di TikTok, kalian warga TikTok mandi lumpur aja udah nggak apa-apa. Demi dapat gift ya. Nah, jam 9.48, sedikit lagi, masih masalah najis. Nah, ini agak butuh konsentrasi sedikit nih ya.
Saya baca, atau mungkin Kiai Okon tabarukan mau baca lagi wala yu'fa Kiai sekalian di terjemahan barangkali. Gak apa-apa Kiai, tabarukan wala yu'fa. Banyak. Gak apa-apa Kiai. Bismillah Kiai. Soalnya kaidahnya beda sama Gak apa-apa Ustaz. bahasa Arab sehari-hari. Iya. Wala yu'fa dan tidak dimaafkan. An syai'in dari sesuatu, minan najasati dari najis, illal yasir, kecuali dimudahkan. Qalil. Mana yasir qalil. Kecuali sedikit. Minad dami dari darah, wal qaihi dan nanah. Fayu'fa dan dimaafkan. Anhuma dari keduanya. Keduanya apa Kiai ini? Dari keduanya itu dam dan qaih ya. Dan qaih. Fis saubin di baju, au badanin atau badan, watus sahha yasihhu wala tasihu dan sah as-sholatu sholat ma'ahuma beserta keduanya ini dam dan qaih ya? Dam dan qaih. Balik situ lagi. Siap. Mumtaz. Wala yu'fa an syai'in dan tidak dimaafkan daripada sesuatu minan najasati dari najis-najis illal yasir, kecuali najis yang sedikit. Tapi najis yang sedikit ini najis apa? Minad dami wal qaihi. Hanya dua, nanah dan darah. Segala najis itu tidak dimaafkan kecuali dua, darah dan nanah yang sedikit. Itu dimaafin. Artinya, tadi depan. Wa yu'fa anhuma, maka dimaafkan dari keduanya darah dan nanah fi saubin, pada baju. Ada baju nempel darah atau nempel nanah. Au badanin atau darah nempel di badan. Habis diimpus, habis disuntik vaksin, terus ditaruh ini apa namanya kapas. Kemudian dicabut, masih ada merah-merahnya kan? Nah itu kan darah, tapi sedikit tuh. Menurut logika kita itu kan pasti sedikit Pak, nggak mungkin banyak. Nah kita sholat nggak masalah di situ. Atau ada nanah, bisul, bisul yang menir lagi, aduh sakit banget. Nah, bisul makin kecil makin sakit kan, nular lagi. Saya ngomong atas dasar pengalaman pribadi, Pak. Nular pindah-pindah untuk di pesantren sampai diizinin pulang tuh gara-gara itu sakit, nggak kuat. Mau dicabut dioperasi kecil, saya takut nggak mau kan. Akhirnya orang tua saya pintar, masih kecil. Pas saya lagi tidur dibuka celana saya, itu masih di pesantren. Pas sudah sampai rumah langsung direjek. Dipanggil dokter, langsung dicabut ininya pakai pinset, terus dibersihin pakai alkohol dan lain sebagainya. Pas bangun-bangun udah nggak ada lagi. Itu udah 8 kali nular Pak Bikri. Pertama di titik ini pecah, pindah, ini pecah lagi, pindah lagi. Setiap pindah kan sakit banget itu pas pecah, apalagi lagi tahiyat. Duduk tahiyat kan kena banget itu ya, pantat itu ya, belah kiri. Itu parah itu. Nah itu kalau bisul menir kayak gitu tuh biasanya. Tapi kalau bisul yang gede sekali hilang udah tuh. Tapi yang kecil matanya tajam. Mata bisulnya kan ada mata bagian bisulnya tuh, hati-hati tuh. Mau nggak darah kotor tuh. Nggak boleh makan telur inilah segala macam, kata dokter seperti itu. Apa dikasih doa? Ya mukabbirul kabir. Orang tua saya tuh. Ya mukabbirul kabir, ya mukabbirul sogir, wa ya musogirul kabir. Sogir mabi. Wahai yang maha membesarkan yang kecil, wahai yang maha mengecilkan yang besar. Ya Allah, sogir mabi, kecilkanlah apa yang besar ya Allah. Tapi di bisul jangan dipakai buat doa yang itu. Ntar dipakai doa buat kayak Maerot lagi. Mantra itu kan. Oh. Itu ingat banget tuh doa dari orang tua saya itu ya, amalannya. Bisa jadi kayak gitu pikirnya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Nanah itu kan, itu nanah kan. Tapi kalau kita masih anggap itu nananya sedikit, maafu, dimaafkan, nggak masalah. Artinya dimaafkan itu gimana sih? Ya, wa tasihhus sholatu ma'ahuma. Sah sholat beserta keduanya. Ada darah yang sedikit dan ada nanah yang sedikit. Jadi sholat tetap dianggap sah, seperti itu. Nah, ini najis yang dimaafkan. Yang jadi pertanyaan, ini masih najis nggak? Masih tetap najis nggak? Kan dikit. Tepat.
Mumtaz. Di dalam kitab juga seperti itu, di sini dijelaskan seperti yang Pak Jina sampaikan. Ya, dimaafkan beserta keduanya tetap najis gitu. Mana najis? Keduanya tetap dianggap najis. Ya. Itu nggak jadi masalah. Wa kharaja bil yasir al katsir fa in kana min asy-syakhsi nafsuhu wa lam yakun bi fi'lihi wa yakhtalitu bi ajnabiyyin wa lam yajawiz ma'aluhu ufiya anhu wa illa fala wa dhabitu fil yasir wal katsir al urfu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah darah yang sedikit. Adapun kalau banyak itu udah tetap hukumnya bisul yang gede, banyak nananya, itu tetap najis. Artinya sholat tidak sah. Darah juga begitu. Kalau keluar nempel di badan atau nempel di baju, maka sholat kita juga tidak dianggap sah. Nah, di sini dijelaskan di dalam ibarat kitab. Saya coba baca sedikit. Ai illa in kana min mughallazin fala yufanu, kecuali, nah ini harus saya stabilo nih, saya lupa di stabilo nih. Illa in kana min mughallazin fala yufanu, kecuali kalau darahnya dari yang mughallazah. Apa mughallazah? Babi dan anjing, fala yufanu itu nggak dimaafkan. Darahnya yang sedikit atau nanahnya yang sedikit, jika sumbernya dari dua binatang tadi, nggak dimaafkan sama sekali, walaupun sedikit. Artinya dipastikan sumbernya bukan dari dua yang tadi, itu mughallazah. Fala yufanu. Wa kharaja bil yasir, keluar dengan kata-kata yang sedikit, al kasir yang banyak. Ya. Fa in kana min asy-syakhsi nafsuhu wa lam yakun bi fi'lihi wa yakhtalitu bi ajnabiyyin wa lam yujawiz mahallahu umfiya anhu. Cuma dengan catatan begini, keluarnya sendiri, Pak. Nggak boleh dipancing-pancing keluar. Ya, nggak boleh dipancing-pancing keluar. Nah, sekalipun bercampur dengan najis yang lainnya. Sini dijelaskan seperti itu. Umfiya anhu itu dimaafkan. Wa dhabitu fil yasiri wal katsir al-urfu. Yang menjadi kriteria sedikit banyak al-urf, menurut kebiasaan masyarakat setempat. Di kita sedikit itu berapa sih? Atau seperti setitik atau seapa, atau berapa diameternya atau apa? Ya, relatif, iya. Jadi uruf ini relativitas. Standar yang dipakai orang Ethiopia misalnya dengan orang Libanon, dengan orang Indonesia, dengan orang Mekarwangi beda, pasti seperti itu. Ya. Ini tambahan aja sedikit ya. Nah, besok insya Allah kita masuk ke wa illa ma aisyai'un la nafsalahu sa'ilatun. Nah, ini panjang lagi. Saya nggak mungkin paksakan. Takutnya keluar kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan. Ya. Ampun. Ini aja udah sedikit, kita ini udah luar biasa. Masalah kita pakai syarah ngajinya ya. Ada bantuan dari syarahnya. Kalau ngaji di sini doang mah cepat, tapi pemahaman kita nggak akan mendalam. Saya pengen yang sedikit ini, tapi mendalam. Kajian kayak gini kan mendalam, komprehensif ya. Dengan ukuran standar kita lah ya, yang ngaji di sini. Nah, besok kita akan jelaskan tentang masalah najis kalau jatuh ke kolam. Najis kalau jatuh ke air, itu bagaimana hukumnya? Apakah airnya akan jadi mutanajis atau tidak? Itu besok akan kita bahas di pertemuan. Dan mudah-mudahan kalau nggak sampai selesai, ini besok yang terakhir. Kalau keburu semuanya, besok terakhir, baru di 2 minggu berikutnya kita masuk tentang penjelasan hukum haid, nifas, dan istihadah. Yang penting istiqomah, Pak. Kalau istiqomah, insya Allah saya juga akan mikir. Kalau istiqomah, ngajiinnya juga semangat, gitu ya. Walaupun suatu saat nanti saya jadi orang sukses kan, amin. Misalnya suatu saat masuk ke TV, tahu mau tahu kagak, ya kan. Insya Allah, mumpung masih belum masuk TV, masih murah penjenap. Masih gratis semuanya. Roha ini tetap ada. Ya. Nggak tahu nih. Kapan jangan cerita di TikTok kan? Malu. Ya, sebelum saya tutup, habis ini nanti kita akan sharing hadis Riyadhus Shalihin. Kitabnya nggak kebawa lagi. Ada di HP. Oke, terima kasih. Jazakumullah semuanya. Alhamdulillah, Kak Muslimah, Ustaz Erki yang udah bergabung di sini. Saya minta maaf kalau ada penjelasan yang salah. Nanti malam kita kalau ada kesempatan insya Allah buka kajian lagi ya. Oh, ada yang nanya nih, mohon maaf. Di TikTok, boleh saya jawab dulu ya? Ketika saya sholat tanpa sengaja kucing duduk di sejadah dan menyentuh mukena saya, apakah itu najis? Takutnya badan kucing ada najis sebab kucing kencing sembarangan. Nah,
Sebenarnya pengen saya jawab Kak yang nanya nih, cuma jawabannya besok ya, tentang masalah hewan. Besok akan dibahas. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir. Hewan semuanya suci kecuali anjing dan babi. Itu aja yang nggak suci. Nah, nanti ada beberapa yang dimaafkan. Saya jawab dulu. Untuk kucing, jurahnya, ludahnya, liurnya, bahkan mohon maaf pantatnya itu dimaafkan. Untuk kucing. Ya. Ilatnya apa? Kata Nabi di hadis di Bulughul Maram juga ada, karena kucing itu minat tawafin, termasuk binatang yang kerjaannya tuh muter-muter di sekeliling kalian. Itu kata Nabi. Dan Nabi itu ternyata biologinya Nabi itu jelas banget. Faktanya hari ini kucing pasti muter-muter. Ya, Pak Fikri pasti di sini ada kucing yang masuk ke sini, masuk ke rumah sebelah, besok pasti absen lagi, dia mukanya ke sini lagi. Nggak mungkin datang kucing yang baru kalau nggak dipancing-pancing, betul nggak? Nah, saya sebagai pecinta kucing begitu. Ada kan di Blok B itu kan kucing yang gede, itu bulunya yang anggora terlantar itu pasti ke semua rumah dimasukin. Pak Sidik masuk. Nggak tahu apa sekarang, nggak ada yang ngaku itu kucing siapa di komplek itu kan. Itu kata Nabi seperti itu, minat tawafin. Ketika itu kucing kita lagi sholat, duduk, secara logika kan itu pantatnya dia nggak mungkin cebok kencing, nggak mungkin istinja kucing itu. Nah, itu berarti harusnya logikanya najis. Nah, itu dimaafkan. Untuk yang kucing ya rukhsah ya. Meskipun kucing bukan termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya, ya, tapi tetap dia adalah hewan yang muhtaram. Yang ketika kita sholat ada kucing yang terjepit atau butuh bantuan, boleh membatalkan sholatnya. Tapi beda dengan yang fasik-fasik. Ya, termasuk orang yang nggak pernah sholat dan kita tahu dia, ya. Atau binatang yang kayak apa ya, anjing dan babi, Ustaz, itu termasuk fawasik gitu ya. Kalau yang fawasik itu nggak, lanjut aja udah sholatnya nggak apa-apa. Ntar minta tolong habis sholat baru beres. Tapi yang muhtaram, yang dihormati ya termasuk kucing itu, kalau dia kejepit butuh bantuan kita emergency, tolongin dulu, batalin sholatnya nggak apa-apa. Ya, kalau bisa. Nah, seperti itu. Terima kasih ya Kak. Betul Ustaz. Ya udah Ustaz. Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Nanti kita ketemu lagi ya nanti malam. Jazakumullah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.